Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi bareng kita berdua, OBP, obrolan bawah pohon. Masih di bawah pohon, tapi pohon yang berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di suasana pagi yang cerah ini, kita terbiasa kalau OBP pasti ada yang suka diobrolin. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi semuanya. Amin, amin. Dan juga bisa menambah keimanan ketakwaan kita. Amin. Untuk senantiasa berhukum kepada hukum Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya kita dimudahkan untuk belajar Islam, mengkaji Islam, mendakwahkan Islam, untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Amin, ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat OBP semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Amin, mudah-mudahan. Dan diberikan kemudahan juga untuk mendengarkan ocehan kita, obrolan kita. Obrolan. Menarik ya? Ngobrol, kita ngobrol. Makanya enaknya itu kalau tambahan ngobrol itu di komentar juga boleh. Nanti kasih masukan buat kita masukan semuanya. Mungkin ibu-ibu mau ngobrol juga lewat komentar, silahkan. Nah, bisa. Kan obrolan judulnya. Ya. Obrolan kita kali ini, episode ini kayaknya pengen ngobrolin soal kekerasan yang makin ngeri. Iya, makin ngeri. Banyak, saya yakin ibu-ibu, sahabat di luar sana, kami berdua juga ya mantengin lah sosial media, televisi, dimana beberapa waktu ini ada yang apa sih kasus-kasus kriminal meningkat gitu ya, meningkat, dan itu kasusnya yang sadis banget gitu ya. Betul. Jadi kasus pembunuhan gitu ya, kemudian pembunuhan tuh sampai mutilasi lagi ya. Mutilasi gitu. Kemudian kayak itu ya apa yang berita terbaru yang ulun lihat itu ya di daerah kita ini juga gitu. Itu sampai membunuh PS gitu karena ya membunuh gitu karena si ininya minta pakai pengaman gitu dan si anu ini menolak. Membunuhnya. Ngeri kan? Ya. Jadi ngeri, pokoknya sebenarnya dari dulu sampai sekarang sih ngeri juga, cuman perlu kita obrolin ya. Kenapa sih istilahnya tuh kita melihat fakta yang ada ini bukan ya itu kan sudah gimana gitu ya, kayak seakan-akan kita tuh cuman mungkin kesannya tuh ya sudah kita berdoa aja, mohon berlindung kepada Allah gitu, yang penting keluargaku aman. Tapi kita perlu juga ya mikir kenapa ya gitu. Iya benar. Ada kata kenapa itu. Kenapa kok semakin kejahatan? Ya benar kata Bu Masliati tadi, dari dulu tuh kejahatan udah ada. Tapi semakin kesini kok semakin jauh, semakin kesini semakin kesana gitu loh. Semakin teknologi canggih, semakin canggih juga gitu ya. Bisa jadi itu salah satu faktor ya. Iya. Kenapa kok orang itu sekarang melakukan kejahatan kok kayak terinspirasi? Terinspirasi dari media yang sangat mudah diupload, maksudnya dilihat di mana-mana pun gitu, dari manapun. Oke, berarti salah satu faktornya kemungkinan besar karena sudah seringnya itu seliweran. Nah, di gadget itu kadang tuh kan nonton Facebook aja tuh. Ada aja yang membagikan postingan berita kriminal gitu ya. Dan itu kadang beserta kronologinya. olah TKP yang vulgar gitu. Jadi malah kayak gitu. Mengajarin jadinya. Dan saking banyaknya mungkin banyaknya, jadi kayaknya sering tuh, orang tuh kayak merasa biasa. Kasus ya sudah gitu. Oh iya. Wajar gitu. Wow. Tapi yang semestinya kan sebagai muslim ya, maksudnya sebagai ya umatnya Nabi Muhammad gitu peduli adalah gitulah, wah kenapa gitu ini terjadi. Nah pertanyaan yang kenapa itu mestinya kita menjadi, walaupun mungkin ya budian kita tuh dengan pertanyaan kita kenapa, kemudian kita tahu kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain misalnya ya. Mungkin kalau polisi kan bisa lah dia dengan tugasnya. Tapi setidaknya kita tahu gitu apa yang semestinya kita lakukan gitu, dan apa yang menjadi masalah umat ini gitu. Nah karena kan dan yang mirisnya kan kebanyakan itu umat Islam. Betul. Yang Islam melakukan, yang jadi korban, yang melakukan juga. Oke, berarti kenapanya kita mungkin di awal tadi, dari yang kita obrolin awal banget, kita pun mengetahui berita-berita itu dari gadget. Dan penerimaan orang terhadap kejahatan saat ini itu sudah apa bahasanya, lumrah, biasa, maklum. Aduh, bukan sesuatu yang heboh gitu ya. Iya. Wajar itu kan yang ini ya, sebab lain kita tahu memang faktornya dia kemiskinan gitu ya, maksud faktor yang
menimbulkan istilahnya mengeluarkan kejahatan itu ya, kemiskinan gitu, faktor mungkin masalah pergaulan, masalah dia mungkin akalnya sudah rusak ya dengan pengaruh alkohol, nah itu. Tapi dan kemudian kan yang lain lagi kan selain itu yang kejahatan ini sama kenapa jadi biasa, hukumannya juga biasa. Iya ya. Nggak berat maksudnya. Nggak berat, jadi nggak bikin orang tuh jerak gitu. Jadi ada orang berapa kali keluar masuk penjara itu ya gimana gitu ya. Nggak bikin jerak. Berapa misalnya bunuh gitu ya. Bunuh gitu atau kasus narkoba misalnya itu kan 15 tahun belum lagi bisa dibanding gitu ya. Akhirnya berkurang-kurang lagi gitu. Akhirnya ini mau 17 Agustus nanti dikurangin lagi. Wah. Ya biasanya pengurangan kan biasanya gitu kan. Ya, benar-benar. Nah, jadi hukumannya kan tidak buat karena sudah biasa, hukumannya juga biasa. Nah, itu. Jadi dari awalnya 15 tahun, kemudian ada potongan. Jadi sebentar lagi keluar. Terus gitu. Kondisi hari ini masih seperti itu gitu ya. Bisa jadi nanti kemungkinan besar untuk ngulangin lagi. Mungkin. Kayak Bang Nafi kan, kejahatan bukan cuma ada niat, masih ingat? Iya benar. Tapi ada kesempatan. Waspadalah. Benar. Dan kesempatannya itu kayak memang kalau kesempatan tuh kayak nggak disengaja ya, tapi ini memang disengaja. Wah. Iya. Kondisi hari ini memang ya ada tadi masalah ekonomi, kemudian dia akan bikin orang untuk terdorong untuk belum lagi kan yang masalah misalnya secara individu kan gitu ya, punya masalah ekonomi gitu, masalah apa dia pergaulan dia gitu, hubungannya media sosial gitu, itu bisa memicu orang untuk berlaku kriminal. Kemudian yang hal lain mungkin biasanya tuh kayak nggak ada solusi lain gitu, harus diselesaikan dengan kekerasan misalnya, nggak ada solusi coba. Jadi begitu, karena nggak mau lapor kemana susah gitu ya. Ya udah kayak ngambil satu contoh ya, menghakim sendiri gitu. Iya benar, kemiskinan. Kemudian dia ingin keluar dari kemiskinan itu, terus dia selesaikan dengan tadi berperilaku jahat. Mau apa ya, mencuri, merampok gitu. Karena nggak punya solusi lain. Lalu kepepet tadi lah, takut ketahuan atau gimana, akhirnya iya sebenarnya mungkin kalau bahasa ini ya, kayak saya nggak pengen membunuh, tapi kalau nggak bunuh saya bakalan ketahuan gitu. Jadi ngeri ya. Dan yang paling ngerinya ya bunuh diri. Nah benar. Bunuh diri gitu, karena tidak punya solusi lagi terhadap masalah yang dihadapi. Udah jahat banget dia melakukan kejahatan, habis itu dia bunuh diri lagi. Ini nyawa manusia loh, kita bicara soal manusia, nyawa manusia. Kalau di dalam Islam, nyawa manusia itu benar-benar diperhatikan, dijamin gitu ya. Nah oke. Kita kupas tadi sudah kenapanya sudah terjawab ya. Maksudnya kenapa terjawab, begini gitu ya. Mungkin ya kita banyak-banyak istighfar gitu ya, ya Allah ternyata sekarang tuh kondisinya tidak baik-baik saja gitu ya. Benar-benar. Karena kesempatan untuk orang membuat jahat itu, maksudnya kriminal itu ya tercipta dengan keadaan ini gitu, terpaksa. Memang kita sebagai muslim itu ya paling utama itu adalah keimanan gitu ya, ketakwaan individu itu yang paling modal utama sebenarnya. Jadi kalau lingkungan itu seperti apapun, yang saat ini jadi pondasi betul itu memang keimanan. Jadi kalau orang dia masih ada imannya, dia tidak mungkin kan mengerjakan yang haram gitu. Masih ada harapan gitu, maksudnya ada aja solusi gitu ya, di segala macam istilahnya permasalahan hidup. Itu benar, setuju. Pasti dia kan mikir, ini haram nih, ini nanti saya dihukum nih gitu. Jadi mungkin level keimanannya mungkin dia sisi takut kepada Allah tuh mungkin agak kurang, tapi dia merasa kadang tidak enak gitu dengan orang gitu kan tapi keimanannya itu ada. Tapi itu dulu yang pertama kan, seharusnya minimal ini ya kali ya, efek dia tuh ngerasa kalau saya melakukan ini kira-kira dosa nggak ya? Ya dosa nggak ya gitu. Iya. Itu ya harus dimunculkan ya. Supaya apa tadi, menekan apa sih dari sisi individunya, dia nggak akan kepikiran untuk berlaku jahat gitu ya. Oke. Itu yang pertama kan. Habis itu yang kedua, memang masyarakat tuh peran penting juga kan untuk saling mengingatkan gitu ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu memang harus gitu ya, bahkan wajib ya untuk kita
ini kan kita lakukan gitu Di ya, untuk tengah-tengah menjaga masyarakat. Oke. menjaga. Karena tadi ya mungkin sekuat-kuat individu ya, kalau misalnya dia tergoda lagi atau terpengaruh lagi gitu, ternyata ada masyarakatnya yang mungkin cuek aja gitu ya, Iya. maka akan tergelincir lagi. Tapi kalau masyarakatnya mengingatkan gitu ya, lingkungannya mengingatkan, kan bisa jadi ya tidak jadi kayak gitu. Nah, perbuatan itu Ada tameng yang lebih besar Ada lah. tameng yang lebih Kalau besar. misalnya kayak misalnya diri ini lemah, Lemah. kemudian ya kadang-kadang juga down. Di masyarakat ada yang menguatkan, keluarga, keluarga, masyarakat masyarakat menguatkan. Tapi yang paling penting nih mah, kembali lagi yang hukumannya ini. Oh Hukumannya iya, ini. benar. Nah, dan hukuman ini kan pelaksananya kan ada sebuah institusi ya, Iya. atau ya negara lah gitulah yang melaksanakan hukum yang membuat orang itu jadi jerak. Iya ya. Jadi jerak. Nah, kalau sekarang jadi kayak problem utamanya tuh kayaknya di sini deh. Apa tuh? Yang hukumannya ini nih. Oh, Karena oke. kan kalau iman bisa jadi semua orang tuh ya kan, mayoritas muslim di Indonesia ini kan ya seseksi-seksinya gitu kan, masih kerudungan, walaupun sebenarnya salah juga sih. Iya. Cuma ya adalah setitik iman kayak gitu. Hmm. Tapi misalnya nih kayak orang yang kerudung lah, habis itu bajunya seksi loh. Itu kan dia sebenarnya kan mau menunjukkan keimanan dia nih gitu, tapi Oke. mungkin caranya salah. Nah, Iya. di situ ada perlu yang mengingatkan itu, misalnya aturan yang lebih tegas gitu. Benar. Oke. Bahwa bukan begini caranya gitu. Karena kan di hadis Rasulullah itu apabila cegahlah kemungkaran itu dengan lisan gitu ya. Dengan tanganmu gitu. Tanganmu itu dari kekuasaan. Iya. Nah, kalau tidak mampu dengan dengan tanganmu, maka dengan lisan. Nah, tapi dengan lisan, dengan hati. Tapi hati ini lemah-lemah iman. Tapi kita ngambil yang dengan kekuasaan ini yang paling sangat berperan gitu ya, untuk bisa membuat orang itu berpikir hukumannya. Jadi kalau misalnya kayak pembunuhan aja ya, kalau sekarang kan hukum pembunuhan berapa ya? Misalnya 15 tahun. 15 Nggak tahu, tahun. kita nggak tahu pasti ya. Tahu lah, maksudnya seumur hidup gitu Sesuai ya. dengan kejahatannya mungkin Sesuai dengan ya. kejahatannya gitu. Ini misal. Tapi ada juga tuh kasus pembunuhan kan, yang misalnya tabrakan nih, nggak sengaja. Kalau nggak diusut-usut ya nggak usah gitu, nggak ada urusannya. Itu kalau misalkan ada tuh ya, maksudnya yang pernah dengar gitu. Iya, oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam Islam gitu ya, itu ada kisos gitu. Jadi kalau orang membunuh, hukumannya itu ya hukuman kisos juga, dibunuh juga. Berarti negara sebagai pelindung utama rakyat itu memang punya peranan yang besar. Kalau tadi misalnya penjagaan yang pertama misalnya bisa dilakukan dengan penjagaan, artinya menjaga dari sisi angka kemiskinan, kondisi masyarakat, lingkungan, pergaulan, itu juga butuh banget peran negara untuk menjaga rakyat. Nah, dari sisi hukum tadi yang sudah disampaikan, berarti negara itu memang punya juga apa sih hukuman yang tadi benar-benar bisa membuat efek jerak, yang orang itu akhirnya nggak ada lagi lah untuk mau melakukan kejahatan itu kapok gitu. Jadi negara tuh apa sih mah, pencegahan dan pengobatan ya bahasanya, apa sih? Preventif dan kuratif. Jadi maksudnya tuh Islam itu tidak cuma misalnya melarang berzina gitu ya. Nah, tapi dalam Islam itu sudah selain melarang berzina, sebelum zina itu dilakukan ada gitu ya, pencegahan perzinahan itu. Bener. Tapi kemudian kalau itu dilakukan juga, namanya juga manusia lah. Kenapa di Islam itu dilarang tetap dilakukan? Ada juga hukumannya. Iya. Nah, itu yang jadi pembeda antara sistem yang hari ini berlaku di tengah-tengah masyarakat dan juga bagaimana kalau Islam punya solusi juga terhadap masalah kehidupan kita sebagai manusia. Nah, Masya Allah, wah, sudah panjang lebar kita kupas tentang kejahatan yang semakin mengerikan. Dan ini memang harus lebih banyak lagi waktunya ya. Benar. Silahkan ibu-ibu komentar lagi gitu ya. Ya, para sahabat OBP boleh nanti komentar dan mungkin apa yang perlu kita bahas lagi terkait dengan persoalan ini. Dan karena sudah hampir 15 menit, kita harus undur diri dulu. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan dan juga sampai jumpa di OBP berikutnya. Saya Diana Jerwati. Dan saya Mas Liati. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.